Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Husnul Khatimah dengan stambuk D1A1180080 dari jurusan Agribisnis Fakultas Pertanian Universitas Halwaleo. Di sini saya akan mempresentasikan cara kerja analisis regresi berganda dengan metode SPSS, di mana analisis regresi merupakan suatu metode atau teknik analisis hipotesis penelitian untuk menguji ada tidaknya pengaruh antara variabel satu dengan variabel lain yang dinyatakan dalam bentuk persamaan matematik atau regresi. Analisis regresi linear berganda berfungsi untuk mencari pengaruh dari dua atau lebih variabel independen atau variabel bebas atau X terhadap variabel dependen atau variabel terikat atau biasa disebut variabel Y. Sebelum kita melakukan analisis regresi berganda untuk uji hipotesis penelitian, maka ada beberapa asumsi atau persyaratan yang harus terpenuhi dalam melakukan model regresi. Persyaratan atau asumsi ini dibuktikan melalui serangkaian uji asumsi klasik. Yang pertama, uji normalitas, di mana asumsi yang harus terpenuhi adalah model regresi berdistribusi normal. Kemudian yang kedua, uji linearitas, di mana hubungan yang terbentuk antara variabel independen dengan variabel dependen secara parsial adalah linear. Kemudian yang ketiga, uji multikolinearitas, di mana model regresi yang baik adalah tidak terjadi gejala multikolinearitas. Kemudian yang keempat, uji heteroskedastisitas. Dalam regresi ini tidak terjadi gejala heteroskedastisitas. Dan yang terakhir, uji autokorelasi atau khusus untuk data time series. Persyaratan yang harus terpenuhi adalah tidak terjadi autokorelasi antara variabel independen dan variabel dependen. Pada kesempatan kali ini, saya tidak akan membahas secara detail tentang uji asumsi klasik yang saya sebutkan tadi, karena fokus saya pada video kali ini adalah analisis regresi berganda. Sebagai contoh, dalam penelitian ini saya akan mengambil pengaruh variabel motivasi X1 dengan variabel minat X2 terhadap variabel prestasi variabel Y. Data penelitian ini mempunyai sampel sebanyak 12 orang mahasiswa. Jadi di sini saya memiliki data yang berada di Microsoft Excel, yang mana variabel X1 adalah motivasi, variabel X2 adalah minat, dan variabel Y adalah prestasi, dan memiliki 12 responden mahasiswa. Karena berada di Microsoft Excel, saya akan memindahkannya ke program SPSS. Nah, setelah datanya dipindahkan, kita klik variable view. Kemudian untuk variabel pertama adalah X1, variabel 2 adalah X2, dan variabel ketiga adalah Y. Untuk labelnya kita klik untuk X1 adalah motivasi, S2 minat, dan variabel Y adalah prestasi. Setelah seperti ini, kita klik data view kembali, kemudian analyze, regression, kemudian kita klik linear. Untuk variabel prestasi kita klik pindahkan di variabel dependen, dan X1, X2 kita pindahkan ke variabel independen. Untuk statistiknya kita klik model fit dan estimates, kemudian continue, dan metodenya yaitu enter. Setelah itu klik OK, dan akan menghasilkan output seperti ini. Untuk dapat melakukan uji hipotesis dalam penelitian yang sudah kita kerjakan tadi, maka lebih dahulu kita harus mengetahui dasar pengambilan keputusan dalam uji T parsial. Dalam hal ini ada dua acuan yang dapat kita pakai sebagai dasar pengambilan keputusan. Pertama, dengan melihat nilai signifikansi atau SIG, dan kedua membandingkan antara nilai T hitung dengan T tabel. Nah, berdasarkan tahu
tabel output SPS pada tabel koefisien diketahui nilai signifikansi atau SIG variabel motivasi X1 adalah sebesar 0,395. Karena nilai SIG 0,395 lebih besar probabilitas 0,05, maka dapat disimpulkan bahwa H1 atau hipotesis pertama ditolak. Artinya tidak ada pengaruh motivasi X1 terhadap prestasi Y. Dan berdasarkan output SPS diketahui nilai T hitung variabel motivasi adalah sebesar 0,894. Karena nilai T hitung 0,894 lebih kecil dari T tabel 2,262, maka dapat disimpulkan bahwa H1 atau hipotesis pertama juga ditolak. Artinya tidak ada pengaruh motivasi X1 terhadap prestasi Y. Kemudian uji T kedua dilakukan untuk mengetahui apakah ada pengaruh minat X2 terhadap prestasi Y. Berdasarkan nilai signifikansi pada tabel koefisien yang tadi diketahui nilai signifikansi variabel minat X2 adalah sebesar 0,006. Karena nilai signifikansi 0,006 lebih kecil dari 0,05, sehingga dapat disimpulkan bahwa H2 atau hipotesis kedua diterima. Artinya ada pengaruh minat X2 terhadap prestasi Y. Kemudian perbandingan nilai T hitung dengan T tabel atau uji T kedua. Berdasarkan output tadi dapat diketahui nilai T hitung variabel minat adalah sebesar 3,567. Karena nilai T hitung 3,567 lebih besar dari T tabel 2,262, maka dapat disimpulkan bahwa H2 atau hipotesis kedua diterima. Artinya ada pengaruh minat X2 terhadap prestasi atau variabel Y. Dengan demikian dapat ditarik sebuah kesimpulan bahwa H2 atau hipotesis kedua diterima, yang berarti ada pengaruh positif minat X2 terhadap prestasi Y. Pengaruh positif disebut juga dengan pengaruh searah. Maksudnya adalah jika variabel minat X2 mengalami peningkatan, maka variabel prestasi atau variabel Y juga akan mengalami peningkatan. Atau dengan kata lain, semakin tinggi minat belajar seorang mahasiswa, maka akan mampu meningkatkan prestasi belajar juga. Dan mungkin demikian pembahasan saya mengenai uji analisis regresi berganda pada video kali ini. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.